Mungkin saat-saat ini krisis, Anda 5%, bangkitlah, jadilah sukses di masa krisis. Atau Anda punya bakat untuk menjadi sukses, nggak peduli situasi kondisi, bangkit dan jadilah berhasil, karena Anda termasuk yang 10%. Namun, kalau kita tidak termasuk yang 5% ataupun yang 10%, orang yang memang bisa tampil di masa krisis, ataupun orang yang memang punya bakat alam gitu ya untuk menjadi berhasil, saudara bisa berhasil. Caranya, pilih teman, saudaraku. Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Dalam Suara Gembala kali ini, saya akan bacakan Amsal 13, ayatnya yang ke-20. Ditulis di situ, siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Saudaraku, ini adalah satu kata-kata bijaksana, kata-kata hikmat yang luar biasa, saudara. Sangat logis. Dengan siapa kita bergaul, itu pengaruhnya kuat sekali. Orang yang bergaul dengan orang-orang bijak, dia akan menjadi bijak. Karena dalam pergaulan tersebut, terjadilah pertukaran nilai-nilai, pertukaran akan pengetahuan, dan juga tanpa sadar, orang akan belajar dari orang-orang dengan siapa dia bergaul. Itu tanpa sadar, saudaraku. Justru belajar yang secara formal, kalau dibandingkan dengan yang informal semacam ini, itu kekuatan pengaruhnya jauh lebih dahsyat yang informal, saudara. Dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, karena dia juga ikut-ikut jadi bebal, saudaraku. Ya. Nah, ada sebuah ilustrasi yang menarik yang saya pernah baca. Dikatakan burung pelikan, saudaraku ya. Saudara tahu ya burung pelikan ya, burung yang besar-besar. Burung pelikan itu sebetulnya secara alami dia punya kemampuan untuk menangkap ikan. Dia sangat ulung di dalam mengejar ikan di perairan manapun, dan dia menangkap ikan, karena dia memang burung pemakan ikan. Tetapi berbeda situasinya dengan burung-burung pelikan yang hidup di California, tepatnya di kota Monterey. Karena apa, saudara? Karena rupa-rupanya di kota tersebut ada pabrik-pabrik pengalengan ikan, yang mana tentunya ya ikan-ikan afkiran, ikan-ikan yang tidak terpakai itu dibuang, dan dengan mudahnya burung-burung pelikan itu berpesta. Makanan dari pabrik pengalengan, sisa-sisa pembuangan dari pabrik pengalengan ikan itu menjadi santapan mereka. Sehingga burung pelikan ini selama bertahun-tahun kehilangan akan kemampuan untuk memburu akan ikan itu secara alami. Keenaan mereka menjadi gemuk-gemuk, saudara, karena makanan berlimpah, tidak usah pakai susah payah kerja, ngejar ikan tidak perlu, mereka makanan tersedia, dan itu bertahun-tahun terjadi. Dan burung-burung ini kehilangan naluri untuk berburunya. Nah, sampai suatu saat terjadi perubahan. Tidak tahu bagaimana pasokan ikan habis atau bagaimana, pabrik-pabrik di kota Monterey itu tutup satu persatu, saudaraku. Nah, ketika pabrik-pabrik itu tutup, maka burung-burung pelikan yang sudah bertahun-tahun keenaan karena mereka selalu disediakan makanan gratis itu, mereka jadi kelaparan dan kebingungan. Mereka sudah tidak terbiasa untuk berburu, tidak terbiasa untuk bekerja secara, ya seharusnya alamiahnya burung pelikan itu kan harus terbang dan harus mengejar akan mangsanya untuk dapat makanan. Kan ini tidak selama bertahun-tahun, saudaraku. Nah, banyak di antara burung-burung tersebut menjadi sekarat, kelaparan ya, kelaparan, sekarat, kemudian mati, saudaraku. Nah, para pecinta ini, satwa, mereka memperhatikan kasihan. Kemudian mereka berunding bagaimana caranya kita menyelamatkan akan ribuan burung-burung pelikan yang satu demi satu mati kelaparan ini. Kemudian timbul ide, saudara, ide yang brilian dari salah seorang. Mereka berkata begini, ayo kita datangkan burung-burung pelikan liar. Nah, ini ide yang bagus.
Dan mereka benar-benar import, saudaraku, mendatangkan burung pelikan yang betul-betul masih alami, masih biasa cari makan sendiri begitu ya. Dan didatangkan cukup banyak ya, tentunya jumlah yang cukup begitu dari daerah lain, digabungkanlah dengan burung-burung pelikan yang sudah lemes ini, sudah hampir mati kelaparan ini. Nah, kemudian terjadilah sesuatu fenomena yang menarik untuk dicermati, saudaraku. Dikatakan bahwa burung-burung pelikan yang tidak bisa cari makan, yang tadinya sempat gemuk dan malas itu karena bertahun-tahun disuplai makanan dari pabrik pengalengan ikan, melihat contoh bagaimana teman-teman baru yang diimport, yang didatangkan dan ditempatkan bersama-sama, digabungkan bersama dengan mereka itu, mereka berburu, mereka mencari ikan. Dan tanpa sadar, terjadilah perubahan perilaku. Nah, mereka menyaksikan akan kawan-kawan baru yang lincah-lincah dan yang rajin mencari ikan. Nah, kemudian ikut-ikut, saudara. Dan akhirnya semua burung-burung yang mestinya mereka itu akan mati kelaparan, mereka akhirnya kembali menjadi pemburu-pemburu ikan dan kembali kepada habitatnya menjadi burung-burung pelikan yang normal lagi. Saudaraku, ada sebuah catatan dari John C. Maxwell. John C. Maxwell, dia berkata bahwa seorang yang sukses itu sebabnya kalau disurvei itu macam-macam. Yang pertama, orang itu bisa sukses, dia muncul menjadi seorang yang tampil dan sukses, itu karena 5%, saudara, itu karena adanya krisis. Jadi kalau ada krisis itu waktunya munculnya orang-orang hebat, orang-orang sukses. Jadi jangan abaikan yang 5% ini, tapi itu cuma 5%, saudaraku. Kemudian, 10% itu karunia alami. Jadi memang ada orang-orang yang memang punya daya juang, punya kemampuan survival yang luar biasa, dan dia justru akan tampil menjadi pemimpin, menjadi orang-orang sukses, karena memang bawaannya demikian. Tetapi yang terbanyak, 85% keberhasilan atau kesuksesan, itu karena pengaruh dari contoh. Contoh dengan siapa dia bergaul. Nah, kembali kepada ayat ini. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang, menjadi sial, saudaraku. Tidak heran ya, di Perjanjian Baru, ayat yang sangat terkenal, saudaraku ya. Di dalam 1 Korintus 15, ayat yang ke-33, dikatakan oleh Rasul Paulus demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku, mungkin saat-saat ini krisis. Anda 5%, bangkitlah. Jadilah sukses di masa krisis. Atau Anda punya bakat untuk menjadi sukses, nggak peduli situasi kondisi. Bangkit dan jadilah berhasil. Karena Anda termasuk yang 10%. Namun, kalau kita tidak termasuk yang 5% ataupun yang 10%, orang yang memang bisa tampil di masa krisis, ataupun orang yang memang punya bakat alam gitu ya untuk menjadi berhasil, saudara bisa berhasil. Caranya, pilih teman, saudaraku. Di masa pandemi yang berdampak resesi ini, saudara pilih teman, yaitu orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang terus bergiat untuk bekerja, yang terus melihat peluang-peluang, tidak malas, tidak pasrah terhadap nasib, tidak seperti burung-burung pelikan yang biasa dimanja dengan makanan dari pabrik pengalengan ikan itu, sehingga mereka menjadi gemuk tetapi malas dan tidak bisa berjuang. Mereka butuh contoh. Saudaraku, 85% pengaruh contoh. Mari kita gunakan waktu, dan ayat firman dikatakan, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Tetapi pergaulan yang baik akan menghasilkan orang-orang yang berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.